Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Kita fokuskan hati pikiran kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Layak akan untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami agungkan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami, penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami layak Tuhan, kami Tuhan berdiri di atas mimbar ini ya Tuhan. Suatu kemurahan-Mu Tuhan, suatu pemberian-Mu yang indah dalam hidup kami. Haleluya, bukan kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi semulai kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa yang ada di dalam surga yang kami sembah, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan dan perlindungan-Mu sepanjang hari ya Tuhan. Bahkan saat pagi yang indah Tuhan. Ya Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau untuk kami memuji besarkan nama Engkau ya Tuhan. Kami serahkan bagi jemaat-Mu Tuhan. Mungkin dalam persiapan, mungkin dalam perjalanan, Kau yang hintar sampai ke tempat rumah Allah ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami akan memulai kebaktian ini dari awal pertengahan. Ya Tuhan, hingga akhirnya. Kami Tuhan, ya Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa pimpinan dari Engkau. Untuk itu kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan, supaya untuk kami membuka suara kami. Ya Tuhan, untuk memuji besarkan nama Engkau ya Tuhan.
dengan bebas ya Tuhan, dengan fokus ya Tuhan, supaya setiap puji-pujian kami, hadirat Tuhan turun di tempat ini, kuasa Roh Kudus turun di tempat ini dalam hati kami, supaya kami merasakan jamahan yang dari Engkau pada pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati Tuhan, ya Tuhan, suasana surga ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai kebaktian ini hanya di dalam nama, satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Terpujilah namamu. Kami ucapkan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di mana sepanjang hari kita sudah ditolong Tuhan, kita sudah dilawat Tuhan. Itu semua oleh kasih Tuhan. Sakit tapi tetap tegar, haleluya. Kecewa tapi tetap sabar. Hati menangis tapi tersenyum, haleluya. Tetap tersenyum di kala kita lemah, haleluya. Percaya mujizat pasti terjadi, haleluya. Tetap tersenyum kalau ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidup kita, Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Kita berikan senyuman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetap tersenyum kala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidup kita, Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkan. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku
sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada semangat? Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kasih salam satu dengan yang lain. Aku percaya mujizat terjadi. Haleluya. Aku percaya mujizat terjadi. Haleluya. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Haleluya. Amin. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamanya. Inilah untukku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal kekal. Percaya pada Yesus. Haleluya. Kita semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Hidup senang selamanya. Inilah untukku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal kekal. Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untukku. Hidup senang selamanya. Inilah untukku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal kekal. Damai surga ada dalam hatiku. Amin. Damai surga ada dalam hati kita. Haleluya. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Puji haleluya. Damai surga ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam hatiku. Glory, glory, haleluya. Damai surga, haleluya. Damai surga ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam hatiku. Glory, glory, haleluya. Kami persilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang pertama bagi yang bertugas untuk menjalankan kandong kolekta. Kami undang untuk maju ke depan. Tiada ku ragu lagi untuk
tangan dan badai pun menerpa. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Kami undang jemaat bagi berdiri. Dan badai pun mengata. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia kota batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah. Haleluya. Amin. Hanya dekat kami Tuhan. Boleh tenang. Haleluya. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Di mana kita sebentar akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita supaya firman tidak lalu begitu saja, tetapi yang datang pada Tuhan pagi yang indah ini melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya boleh menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami yang datang. Terima kasih Tuhan. Betapa aku mencintai. Haleluya. Sentuh hati kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ubah hidup kami. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Amin. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Haleluya. Betapa ku menyadari. Haleluya. Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa
sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa ajarku mengerti, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hati. Amin, haleluya. Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Segala puji, hormat, syukur kami haturkan kepadamu Bapa Surgawi, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Dari hari ke hari, pertolongan, penyertaan, pelindungan, dan berkat rahmat-Mu selalu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam setiap perjalanan kami, sehingga memungkinkan kami kembali pada pagi hari ini untuk kami kembali menghadap tahta anugerah-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dengan wujud kami memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kemampuan kami kalau kami ada sampai hari ini, karena kemurahan dan anugerah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, di mana sebentar kami akan menikmati kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, menguasai kami, sehingga kami dapat memahami akan firman Allah, dan Roh Kudus memberikan pencerahan dalam hidup kami.
menyucikan hati kami siap ditaburi firman Allah, telinga kami untuk mendengar suara Tuhan, pikiran kami fokus hanya kepadamu. Sucikan juga ruangan dan sekitar ruang, tidak satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara kasih, kita hadir saat hari kita datang saat hari ini karena kita butuh Tuhan, perlu Tuhan. Saudara, kita mempunyai persoalan, pergumulan dan permasalahan hidup, saudara. Tidak mungkin kita dapat mengatasi dan menyelesaikannya sendiri. Sebabnya kita tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong kita untuk menyelesaikan permasalahan kita, dan sanggup, saudaraku kasih, untuk memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita bersama-sama untuk menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 17. Kita baca mulai ayat yang ke-16. Saudara, Roma pasal 1 kita baca mulai ayat yang ke-16. Akan kita baca bersama-sama. Buka Alkitab saudara. Ada yang bawa Alkitab, tolong angkat Alkitab saudara. Yang bawa Alkitab, oh puji Tuhan, haleluya. Alkitabnya masih laku rupanya ya, masih dihargai, puji Tuhan. Nah, yang lainnya buka HP. Setelah itu saudara silent, fokus kepada firman Tuhan ya. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama dengan iman ya firman Allah ini. Mengapa kita baca dengan iman? Itu percaya aja, nggak ngerti wis boconan naik, lama-lama nanti kita akan mengerti. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya tidak uraikan ayat 16. Yang saya sampaikan hari ini adalah ayat 17, bagian terakhir. Kita baca bersama-sama bagian terakhir, orang benar akan hidup oleh iman. 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi iman itu memberikan suatu kehidupan. Ya, orang benar hidup oleh iman, berarti iman itu yang memberikan suatu kehidupan. Kehidupan itu luas, saudara. Dengan singkat saja saya sampaikan firman Allah pada saat hari ini, saudara, yaitu yang pertama kita akan belajar definisi iman atau penjelasan singkat mengenai iman. Ini yang pertama, poin yang pertama. Ya, kita perlu penjelasan. Saya yakin saudara sampai hari ini tetap percaya Yesus. Percaya Yesus? Tapi pertanyaan, apakah saudara mempercayakan hidup saudara kepada Yesus? Nah ini
percaya Yesus, tetapi apakah saudara mempercayakan hidup saudara, keluarga, rumah tangga kepada Yesus? Kalau percaya, saya yakin semua percaya. Iblis pun percaya loh saudara Yesus. Tapi apakah pertanyaan saya dan saudara ini yang hadir mempercayakan hidup kita kepada Yesus? Ya, itulah iman. Bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Dulu ada seorang ibu kalau berdoa, Tuhan aku pasrah bongkokan. Nah, bongkokan saudara, sebongkok ya. Aku pasrah bongkokan kepada Tuhan. Nah itulah iman saudara. Ya, iman itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau pasrah bongkokan, opo jari Tuhan wis, uripku ono tangane Tuhan. Yang penting aku pasrah opo jari Tuhan, saudara. Nah itulah iman saudara. Aku kasih demi Kristus. Tapi kenyataannya saudara percaya Yesus, tapi masih mengandalkan kekuatan, kemampuan. Ya, saya yakin saudara sampai hari ini berdoa, betul? Setelah berdoa, apakah saudara percaya doa saudara dijawab oleh Tuhan? Tapi kenyataan habis berdoa kira masih ada khawatir, masih ada rasa takut. Ya, kalau sudah berdoa dijawab oleh Tuhan, ya sudah. Kalau percaya, tugas kita berdoa, tugas Tuhan menjawab doa kita. Aku kasih dalam Kristus penjelasan iman. Definisi iman. Ya, apa itu iman? Bisa menjawab? Apa itu iman? Ibrani pasal 11 ayat 1. Ada yang hafal berdiri? Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan meskipun belum melihat, tetapi kita percaya. Nah, itulah iman. Mengharapkan segala sesuatu meskipun itu belum kelihatan. Kalau yang kita harap pada bukan berharap itu, belum kelihatan. Sering saya katakan kepada saudara, saudara berangkat dari rumah datang membawa masalah, ada yang sakit, ada yang usahanya seret dan semuanya, keluarga, rumah tangga, anak, suami, istri. Saudara datang dengan iman. Jadi ini iman saudara, kami berikan iman. Saudara setiap datang ke gereja harus dasarnya iman. Kalau tidak iman saudara tidak dapat apa-apa. Percaya. Saya datang kepada Tuhan, setelah datang di gereja ini sudah mengharapkan masalah saudara diselesaikan Tuhan, sudah mengharapkan sakit saudara disembuhkan. Itu dua hal ini harus tertanam dalam hidup kita, dan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ya, pada waktu sudah berdoa sakit lo kok tidak sembuh, kau mengharapkan kan sembuh saudara. Ya, bagaimana saudara? Apakah saudara tak percaya? Tadi apa itu iman? Yaitu dasar segala sesuatu yang kita harapkan meskipun kita tidak melihat, tapi kita tetap percaya. Siapa yang sudah melihat Yesus, ketemu Yesus? Oi apa rupani? Tolong kasih tahu saya. Sudah pernah ketemu Yesus? Saudara baca itu kehidupan Yesus dalam Wahyu pasal 1 itu. Jadi orang karena melihat terosepsi dengan gambar-gambar, saya seperti itu, kelihatan seperti itu dan seperti itu dan seterusnya. Nah, tapi saudara percaya ada Yesus? Percaya ada Yesus? Itulah iman. Barang siapa yang tekun sampai akhir selamat. Ya. Siapa yang setia sampai akhir mendapat mahkota? Sudah mendapat mahkota?
Tapi sudah percaya kalau saya tekun sampai akhir, setia sampai akhir, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Selanjutnya, mengapa saudara harus beriman? Mengapa saudara harus beriman? Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Siapa yang apa lagi? Mengapa kita harus beriman? Halo? Saudara bisa menjawab? Mengapa saudara harus beriman? Kita baca saja. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Mengapa kita harus beriman? Percaya kepada Yesus Kristus, sebab tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Iman itu memperkenankan kita, melayakkan kita menghadap hadirat Tuhan. Ya, berkenan. Selanjutnya di sini katakan, barang siapa berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu ada. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan ada. Apa banyak? Ada orangnya saya ada, Tuhan pun ada. Orang mendengar, oh Tuhan ini wong Kristen wakeh tiba kan di mana-mana ada. Mereka tidak mengerti Allah kita itu roh adanya. Seperti udara. Kalau dunia tidak ada udara, mati semua saudara. Roh itu memberikan hidup. Maksudnya di mana saya ada, Tuhan pun ada. Di mana Tuhan itu di mana-mana itu ada karena berupa roh. Saat ini juga Tuhan ada di tengah-tengah kita. Selanjutnya kita percaya bahwa Tuhan menyediakan upah bagi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara sudah menemukan Tuhan hari ini, sudah datang ke gereja ini, saudara mencari Tuhan. Dan di sini Tuhan yang disiapkan Tuhan apa? Kutuk, celaka, upah. Mau terima upah? Cari Tuhan. Selanjutnya, bagaimana cara kita mencari Tuhan? Bagaimana untuk kita beriman maksudnya? Tadi dikatakan apa itu iman? Mengapa harus beriman? Bagaimana untuk kita bisa beriman? Roma pasal 10 ayat 17. Kembali siapa yang hafal? Tolong berdiri. Halo? Iman itu datangnya dari mendengar. Mendengar firman Allah, bukan mendengar suara-suara dari dunia. Tahun ini tahun ke-8, krisis, ya dan sebagainya. Sudah berapa hari saudara dalam tahun ini menjalani? 15 hari. Saudara masih makan semua? Ada yang krisis? Ada yang resesi? Kita lihat seger-seger semua, wajahnya bersinar semua. Haleluya. Saudara, Tuhan kita luar biasa. Jadi iman itu timbul dari mendengar. Yang didengar adalah firman Tuhan. Bukalah telinga untuk firman Tuhan. Ya, suara dari dunia menakutkan, membuat orang duka cita, tapi suara dari Allah, firman Allah, dikatakan Injil kerajaan sorga, itu adalah sukacita, kabar baik, dan membuat orang tenang, ayem, tentrem. Dengar firman Tuhan. Jadi bagaimana untuk beriman? Dengar firman Tuhan, saudara. Selanjutnya saudara kasih, akibat saudara memiliki iman, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, apa dampaknya saudara? Mendapat apa?
saudara beriman kepada Yesus, apa yang sudah dapat? Halo? Percaya kepada apa yang sudah dapat? Saudaraku kasih, firman Tuhan katakan barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak dihukum, berarti keselamatan. Beriman kepada Yesus mendapat keselamatan. Yang pertama, jangan aku tak melok Kristen, tak melok Yesus supaya diberkati, supaya sugih. Oh, saudara kecewa nanti. Tetapi kalau tujuan saudara ikut Yesus supaya saya selamat, firman Tuhan, apa gunanya saudara memiliki dunia, kekayaan dunia, tetapi saudara tidak selamat, jiwa saudara biasa, tidak ada artinya. Berarti keselamatan itu saudara lebih harganya dari dunia ini. Tidak bisa dibeli dengan uang. Karena keselamatan itu Tuhan memberikan karunia, diberikan kepada Allah. Ya, karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak masuk neraka, tetapi hidup kekal, masuk mau masuk neraka pada surga. Makanya kita beriman kepada Yesus. Ya, iman pada situ berarti percaya Yesus satu-satunya juru selamat, satu-satunya penolong. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit di atas bumi ini tidak ada satu nama yang bawa keselamatan kecuali nama, karena Yesus artinya adalah juru selamat. Haleluya. Dan selanjutnya apa? Keselamatan ini membawa saudara untuk masuk surga. Jadi akibat kita beriman, kita diselamatkan dan kita pasti masuk surga. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi pada waktu Yesus datang kali yang kedua sebagai Imam Mahdi, dikatakan sebagai Ratu Adil, ya, disertai dengan bala malaikat surga bersorak-sorak. Saudara, Tuhan Yesus meragukan, apakah aku masih mendapati iman di muka bumi? Loh, Tuhan bisa meragukan apakah masih ada iman di muka bumi ini. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8 bagian akhir. Mengapa dikatakan demikian, sobat saudara? Sebab saudara kasih, iman akan mengalami namanya krisis, bukannya krisis ekonomi, tapi krisis iman. Ya, krisis iman. 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama. Karena mengalami masa sukar, masa sulit, ujian, pencobaan, hidup orang iman orang Kristen sedang digempur sana sini, diombang-ambingkan sana sini. Akhirnya di sini dikatakan tidak ada yang tidak mampu. Ya, gugur iman. Kalau ejaan lama gugur iman, kalau ejaan baru menjadi murtad. Murtad itu membuang iman, saudara, bukan pindah agama. Membuang iman itu murtad. Kalau sudah pindah agama, dari agama yang lama, agama yang saudara akan lebih setia, lebih rajin, lebih khusyuk, itu bukan murtad. Halo? Banyak orang-orang ikut Tuhan Yesus itu murtad, murtadin katanya. Murtad itu artinya membuang iman, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Saudara, akan terjadi karena apa? Tantangan, ya, tantangan hidup, masalah hidup. Orang Kristen dibenci, tidak disenangi, ya, sudah tidak dibenci, tidak disenangi, itu sudah diolok, dihina, dicaci maki, disamakan dengan binatang. Binatang apa itu? Apa? Babi. Katanya orang Kristen makan babi, katakan seperti babi. Apanya orang Kristen yang makan babi? Semua banyak orang makan babi. Saudara, dikatakan kafir. Kafir itu apa? Saudara tahu?
tidak bertuhan. Tidak bertuhan itu kafir. Lah kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, kita menyembah Tuhan yang esa, satu. Maka orang Kristen kalau percaya Tuhan tidak usah percaya punden, tidak usah doa di kuburan di punden. Itu bukan percaya kepada Tuhan, saudara. Jadi cukup hanya percaya kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, amin, minta apa kepada Yesus, sudah. Jadi saudara bukan kafir, karena kita bertuhan, punya Tuhan yang esa, juru selamat yang kita menyembah. Kita tidak menyembah benda, tidak menyembah batu, tidak menyembah kayu, patung. Yang kita sembah hanya Allah yang hidup. Meskipun tidak kelihatan, kita percaya Tuhan itu ada. Amin saudara. Banyak orang juga yaitu menjadi kecewa, dikecewakan. Ini tantangan iman. Banyak orang Kristen kecewa, tinggalkan Tuhan. Aku kecewa, aku sama Pak Pendeta. Aku tidak disopo, aku tidak diperhatikan. Saudara, kecewa dengan sesama, yaitu jemaat. Akhirnya apa? Tinggalkan Tuhan. Tadi ada tantangan, memang kita ikut Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudara, bukan hanya kamu dianugerahkan untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga menderita bersama Yesus. Justru menderita bersama Yesus akan mendapat suatu kemuliaan yang besar. Saudara, kalau tidak mau menghadapi proses tantangan, jadi iman itu diproses, ada tantangan. Dalam Petrus mengatakan bahwa iman itu dibakar dengan api seperti emas, sehingga saudara akan lihat murni bahwa saudara itu cari keselamatan, bukan cari yang lain. Iman saudara mendapatkan ujian, tantangan saudara dari mana-mana, dari keluarga yang mengenal Tuhan. Tidak apa-apa saudara dibenci, tapi Tuhan mengasihi saudara. Amin. Manusia dunia, kita tinggal di dunia ini hanya sementara, tidak apa-apa saudara. Ya, jadi seperti itu tantangan iman. Iman akan mengalami krisis dan tantangan dalam hidup kita. Ya, saudara kasih, dan kalau saudara tertuju kepada saudara tidak akan pernah kecewa dan dikecewakan, apalagi sampai sakit hati saudara. Ya. Selanjutnya saudara kasih bagian selanjutnya tadi, yaitu inilah penjelasan iman, definisi iman. Ya, sekarang kita akan masuk bagian yang kedua, yaitu manifestasi iman. Ya, kenyataan iman apa saudara kasih? Ya, di sini saya jelaskan, tidak ada menjadi ada. Amin. Tidak punya jadi punya. Ya, saudara. Sakit disembuhkan, sedikit jadi banyak. Itulah manifestasi iman. Saudara, bagaimana cara itu bisa terjadi? Saudara harus melangkah. Ya. Kalau saudara punya imannya duduk saja, saya percaya Yesus tolong saya juru selamat. Jadi saudara kasih, saudara harus bertindak, melangkah. Iman tanpa perbuatan tidak ada artinya, mati. Seperti hidup tanpa nyawa. Iman terus melangkah, ada suatu perbuatan yang harus yaitu kita lakukan. Nah, kembali sedikit saya tambahkan. Kapan lalu ada yang kirim SMS, ada 48 bukan orang Kristen tetapi punya gelar di situ pendeta. Ya, STH, MTH, master, bahkan ada yang doktor, S1, S2, S3. Saya lihat itu ada beberapa doktor. Mereka tinggalkan Yesus. Kok bisa ya? Gimana ini Pak Pendeta? Sebetulnya kalau sudah baca Alkitab saudara, saudara akan tahu mengapa. Loh, gini tokoh-tokoh sudah sekolah Alkitab, suka teologi, bahkan sampai S1, S2, S3, STLR mungkin ya, S lilin. Ya, seperti itu. Pada waktu saya ditanya, maaf, salah satu di jajaran di MD Jawa Timur, saya yang enggak punya gelar satu-satunya. Saya katakan, gelarnya Bapak, saya enggak punya gelar. Cuma saya punya pangkat.
Saya tidak punya gelar tapi saya punya pangkat, saudara. Loh kok iya? Iya. Pangkat saya itu peltu. Ini siapa Pak Iswanto? Peltu itu pangkatnya apa kalau sekarang apa? Pembantu letnan 1 ya. Tetapi peltu itu apa? Pelayan Tuhan. Saya bilang saya peltu apa? Pelayan Tuhan. Melayani. Saya katakan demikian. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Pertama saya katakan Kristen itu adalah pilihan. Jadi kalau dia tinggalkan Kristus, tinggalkan Yesus, saudara, berarti bukan pilihan. Tuhan kata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Betul? Jadi kalau tinggalkan Tuhan itu bukan pilihan. Kalau saudara punya keluarga, doakan mereka. Nggak sembarangan, nggak gampang itu dipilih, saudara. Berarti kalau dipilih pilihan Tuhan itu istimewa, berharga. Saudara adalah istimewa dan berharga. Amin. Ini saudara, tapi mengapa saudara buang itu hal yang istimewa dan berharga itu? Yang kedua apa, saudara kasih? Mengapa? Ya, karena itu ada tantangan, krisis iman tadi, gugur imannya. Saya katakan mereka melakukan suatu tindakan-tindakan yang menyalahi aturan organisasi mereka. Dia membuat kesalahan prinsip, maka mereka dikeluarkan dari organisasi, kecewalah, sakit hatilah, dan mereka tinggalkan Tuhan. Tidak sedikit hal itu terjadi, dan saya jawab seperti itu. Nah, selanjutnya saudara kasih, tadi kalau saudara punya iman, iman itu saudara kasih dibuktikan dalam kehidupan saudara, akan merasakan bagaimana janji Tuhan. Amin saudara. Ya, tadi dikatakan selamat. Berkali-kali saudara mendengar mengenai seorang wanita yang sakit 12 tahun pendarahan. Ya kan? Dia mendengar tentang Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berkata-kata, orang tuli mendengar, orang kusta ditahirkan, saudara. Dan orang mati pun dibangkitkan. Maka timbullah imannya. Kalau Tuhan bisa membangkitkan orang mati, berarti penyakit saya itu ya lebih ringan, lebih kecil daripada orang mati bisa dibangkitkan. Maka dia datanglah kepada Yesus. Iman harus disertai dengan perbuatan. Dia datang kepada Yesus. Yesus, tolong aku, datanglah kepada saya. Saya ini membutuhkan engkau Tuhan. Tidak, dia datang dengan tenaga yang sakit yang parah. Saudara, dia datang kepada Yesus. Dia ucapkan ini kata-kata iman. Asal saja saya bisa menjamah jubah Yesus, saya sembuh. Saudara, banyak orang yang ya mungkin kelupaan atau kesibukan. Oh, aku njaluk doa ndak didongakno karo pendeta, kecewa. Ini wanita ini dia ndak minta Tuhan, ndak perlu didoakan, ndak perlu ditumpangi tangan. Yang dia butuhkan bisa bersentuhan dengan Yesus. Amin. Saudara, dia tidak perlu didoakan, tidak perlu ditumpangi tangan, tetapi dia datang kepada Yesus, bersentuhan dengan Yesus. Pada waktu dia datang pada Yesus, dia menjamah jubah Yesus, saat itu berhenti sakit. Inilah manifestasi iman itu, seperti itu. Setelah ketemu dengan Yesus, berjumpa dengan, ada satu perubahan dalam hidup. Amin. Yang jahat jadi baik, yang dosa diampuni dosanya, yang punya masalah-masalahnya diselesaikan oleh berjumpa dengan Yesus. Makanya apakah saudara setiap ibadah sudah berjumpa dengan Yesus? Kadang asal-asal datang saja. Kalau sudah berjumpa dengan Yesus, janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Mujizat pasti terjadi, tadi dikatakan dalam pujian tadi. Haleluya. Setelah dia sembuh, saudara, Yesus katakan apa? Pulanglah, imanmu apa? Imanmu menyelamatkan, dan pulanglah dengan sembuh.
Loh, saudara, keselamatan itu lebih penting daripada kesembuhan. Saudara, selamat pasti masuk sembuh belum tentu masuk surga, saudara. Nah, saudara kasih itu, selanjutnya saudara kasih, ini bagian yang terakhir, tetapi masih 1 jam lagi. Haleluya. Yaitu implementasi iman, bukan hanya mujizat, bukan hanya mujizat, tetapi mempertahankan iman. Penerapan iman itu saudara bertahan dan bertekun dalam iman. Amin. Sekali percaya tetap percaya Yesus, itu implementasi iman, saudara. Ya, saudara kasih, meskipun ada tantangan, meskipun ada ujian, meskipun ada kesulitan, saudara, meskipun saudara dikecewakan, saudara akan tetap teguh, tidak goyah. Amin. Kolose pasal 1 ayat 23. Bertekunlah dalam iman. Saudara lanjutkan. Siapa melanjutkan? Bertekunlah dalam iman. Selanjutnya bisa melanjutkan? Ayo, yang sudah menemu ayat itu baca yang keras. Bertekunlah dalam iman. Selanjutnya tetap teguh, tidak goncang. Jangan mau digeser dari apa? Pengharapan Injil yang sudah kita dengar. Amin, saudara. Pertama, bertekun dalam pertahankan iman itu. Tetap teguh, kuat, tidak mudah tergoncangkan oleh apapun, saudara. Ya, iman murid-muridnya pernah goncang. Karena apa? Karena Yesus ditangkap, mau dihadiri dan disalib. Mereka goncang imannya. Karena apa? Karena takut mati, saudara. Goncang imannya. Nah, akhirnya apa? Bergeser. Tidak lagi percaya Yesus. Mereka lari dari Yesus. Yang kedua, ya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Siapa yang hafal? Tolong bacakan Pak Suradi, berdiri dengan suara yang keras, semuanya mendengar. 15 ayat 58. Amin. Tidak sia-sia saudara ibadah hari ini. Tidak sia-sia saudara percaya Yesus. Tidak sia-sia saudara mempertahankan iman. Tuhan memperhitungkan. Amin, saudara. Tadi dikatakan Ibrani 11:6, Tuhan memberikan upah. Saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh. Ya, tidak tergoyahkan meskipun ada angin, ada ujian, ada pencobaan, ada tantangan. Saudara, mungkin saudara usaha saat ini sepi. Saudara saat ini mungkin ada yang gagal, ada tidak berhasil. Tetap berdiri teguh. Bahkan semakin hari semakin giat di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih, ini yang harus ada dalam hidup kita semuanya. Selanjutnya saudara kasih, kuasa dan kekuatan iman. Jadi iman itu punya kuasa dan punya kekuatan yang sangat luar biasa. Saudara percaya? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Iman itu punya kuasa, ada kuasa dan ada kekuatan. Yang pertama, Matius pasal yang ke-17 ayat 20. Ya. Matius pasal 17 ayat 20.
Kekuatannya apa? Kuasanya apa? Firman Tuhan kata, jika engkau memiliki iman sebesar bola voli, bola pingpong, sebesar biji sesawi. Biji sesawi di sini sama yang ada di Israel sana beda, di Palestina sana beda. Biji sesawi bukan sesawi itu. Sesawi di sana itu ya kecil sekali. Kalau bahasa Jawa indreng, tahu ya indreng, kecil sekali. Ya, kalau saudara mungkin bisa lihat yaitu biji kemangi. Tetapi kalau ditanam tumbuh bisa 3 meter, itu di Palestina sana. Itu yang dimaksud, bukan biji sesawi yang sudah sayur itu. Seperti itu. Sehingga daunnya rindang, banyak burung-burung yang yaitu hinggap di situ. Biji sawi kecil tapi bisa tumbuh begitu besar dan rindang. Bisa memindahkan gunung, amin. Berarti iman itu punya kekuatan yang spektakuler, saudara, luar biasa. Lah iman saudara sekarang ini sebesar apa? Sebesar bisa gunung aja bisa dipindahkan. Lantas saudara, nanti saya keluar dari gereja, saya menghadap ke selatan, di sana ada Gunung Lirang. Gunung Lirang pindah nang Surabaya, begitu. Itu kiasan, saudara. Tuhan memberikan seperti itu kiasan. Artinya apa? Iman yang kuat. Iman yang kuat, saudara. Iman yang utuh, tidak terbagi. Hanya percaya Yesus. Banyak orang Kristen imannya terbagi. Percaya Yesus masih percaya dukun, percaya Yesus percaya dengan paranormal, percaya Yesus masih percaya dengan ramalan, percaya Yesus masih percaya dengan yaitu raja, dengan yaitu horoskop. Berarti terbagi. Tapi kalau iman saudara terbagi, gunung itu akan pindah. Gunung itu persoalan saudara, beban saudara, masalah saudara, kebutuhan saudara. Aduh, penghasilan cuma segini, padahal keperluanku besar sekali, tidak sebanding, ya kan? Nah, saudara harus beriman. Ini terjadi, saudara. Dia punya penghasilan sedikit tapi keperluannya untuk nutup ini, untuk nutup ini, untuk nutup ini, untuk ini, saudara. Sehingga terjadi keluarga itu selalu setelah dia terima gaji itu tinggal seberapa, mesti rame-rame. Setelah dia dengar firman Tuhan, dia mengundang seorang hamba Tuhan. Lantas hamba Tuhan katakan demikian, besok kalau gajian jangan dibuka dulu amplopnya, panggil gembala pendeta itu untuk berdoa. Ya, setelah didoakan berkat itu janji Tuhan, 5 potong roti, 2 potong ikan, yaitu bisa 5.000, Tuhan bisa berbuat seperti. Setelah didoakan dibuka, ya yang 10.000 jadi 1 juta, saudara. Tidak, didoakan diberkati. Maksudnya apa? Sehingga saudara itu iman sedikit, tadi dia katakan jadi banyak, amin. Beriman, cara Tuhan dengan luar biasa, sehingga keluarga ini dipulihkan. Dan akhirnya dia percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Itu gunung, saudara. Masalah saudara besar seperti gunung, tidak mungkin, tidak bisa, tidak mampu. Kalau punya iman, saudara, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Ini memindahkan gunung. Aduh, saya sakit terus, kok tidak sembuh, seperti gunung itu. Hanya iman yang utuh, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, saudara. Selanjutnya, saudara kasih yang kedua, iman itu apa? Tadi dikatakan memindah, kuasa iman itu luar biasa, kekuatan iman luar biasa. Saat itu sudah punya keperluan besar seperti gunung, masalah seperti gunung, sakit tidak sembuh-sembuh seperti gunung, dan masih banyak lagi. Sudah datang dengan iman, mujizat terjadi. Yang kedua, saudara kasih iman itu visi dan impian. Saudara pernah mimpi? Atau ambil buku 1000 mimpi, atau mimpi, saudara. Tuhan bisa berbicara kepada saudara melalui firman Allah pada pagi ini. Tuhan sudah bicara pada waktu sudah membaca firman Tuhan.
sudah berbicara pada waktu sudah berdoa, sudah berbicara juga pada waktu tidur melalui mimpi. Seperti siapa? Seperti Yusuf. Mimpinya apa? Menjadi pemimpin, menjadi pembesar. Itu datangnya dari Tuhan, itu visi namanya. Makanya sering kata sudah mendengar, ya mari kita menangkap visinya Tuhan. Ya itu Yusuf itu menangkap visinya Tuhan, percaya visinya Tuhan. Pada waktu diceritakan orang, oh puji Tuhan, malah jadi pembesar, ingat saya Tuhan, malah dibenci, diseksa, dianiaya, difitnah, dimasukkan penjara. Tetapi karena itu dari Tuhan, tetap dia percaya akan visi dia, percaya dan percaya. Mimpi hari ini, visi hari ini, kenyataan besok. Amin. Saudara harus punya visi, punya program, visi dari Tuhan. Saya pada waktu tahun 81, ya, memang pernah goncang iman saya. 81, oh Tuhan taruh dia di sini. Saya berdoa, janji Tuhan pasti genapi, janji Tuhan pasti digenapi, janji Tuhan pasti genapi. Saudara, saya berdoa kalau Tuhan panggil di sini, saya meminta tanda. Tuhan memberikan tanda-tanda, banyak tanda. Dan tanda yang dari Tuhan itu yang membuat saya tetap bertahan, bertekun di tempat ini. Saudara, itu visi. Ya. Jadi kalau visi itu membuat berkembang dan maju semangat kita. Saudara, seperti ini. Kalau saya mas opo jari wis masrah wis apa nasib memang seperti, tidak akan seperti ini. Saudara. Ya. Demikian pula pada waktu bangun gereja ini, jemaatnya masih 30, 25, saudara, gereja 5 kali 12. Ya. Tapi kami berdoa kepada Tuhan. Saya percaya. Selain itu saudara kasih, ya saya percaya kepada Tuhan perkembangan Surabaya ke selatan. Ada seorang hamba Tuhan tua, dia katakan, bertahan aja nih, nanti perkembangan. Betul kan? Orang Surabaya sekarang banyak punya rumah itu di sana, Garden 6 itu punya orang Surabaya semua. Ke selatan. Nah ini yang membuat saya visi. Kita punya visi, punya program. Kalau hidup tidak punya program, sudah hidup seperti layangan yang putus. Kalau punya program itu semangat. Tercapai tidak tercapai, yang pentingnya punya program. Kalau dari Tuhan pasti tercapai. Amin saudara. Yusuf 13 tahun untuk mencapai visinya. Saudara. Abraham 25 tahun untuk mencapai visinya Tuhan. Tapi Abraham tetap percaya. Maka Abraham disebut orang yang beriman. Bapak orang beriman, percaya. Meskipun belum melihat, dia tetap percaya. Dia melangkah berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Amin saudara. Nah inilah dasar saya melayani di tempat ini, dasar firman Tuhan yang saya terima pada waktu pemberkatan nikah. Ali, kamu masuk rumah tangga dengan iman, pelayanan dengan iman. Dan saya merasakan setiap kami melangkah dengan iman, mujizat, melangkah lagi mujizat, jadi kita melangkah dulu, jangan tunggu mujizat dulu baru melangkah. Kita melangkah mujizat, melangkah mujizat. Amin saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau saudara ingin mendapatkan mujizat, apa janji Tuhan digenapi, saudara maju di dalam Tuhan. Sekarang yang terakhir saudara, iman itu bukan walaupun, tetapi sekalipun. Tahu sekalipun, meskipun aku mengalami seperti ini, aku tetap setia iring Tuhan. Aku tetap rajin melayani, rajin bergereja. Meskipun keadaan kami mengalami krisis, hidup pas-pasan, hidup dikatakan hidup itu hanya pas-pasan, tetapi kami tetap setia, tetap rajin, tetap bergereja dan berjemaat kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang akan bisa membuat kita lemah. Itu sekalipun saudara. Mari kita semua bangkit berdiri, kita baca ayatnya. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Udah ketemu semua? 2, 3 ayat 17. Habakuk pasal 3 ayat 17, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga
pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi di sini sekalipun aku gak panen, jagungnya pangan tikus, ya apa? Tetap percaya Tuhan, ya apa oleh percaya. Usahaku gagal, pariku dipangan wereng, tokoku sepi, usahaku bangkrut. Di sini kan tidak berbuah, tidak berbunga, kambing domba lari semua kosong, semua kosong. Itu sekalipun tetap bersorak-sorak. Itulah iman. Amin saudara. Semua setia maju saudara kalau diberkati Tuhan? Tidak. Susah menghadapi masalah, kesulitan, kesukaran, kritis ekonomi saudara, keuangan saudara, usaha saudara, saudara tetap percaya Yesus. Itu proses yang saudara lihat. Itulah sekalipun tidak akan ada satupun yang dapat memisahkan kasihku dengan Allah. Amin. Kesetiaanku, kepercayaanku. Rasul Paulus katakan demikian. Meskipun pedang, meskipun kelaparan, tidak punya apa-apa, tetap aku mengasihi Tuhan, tetap percaya Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Itu janji Tuhan digenapi. Karena apa? Di belakang salib ada mahkota. Amin. Dikatakan rakit-rakit dahulu, baru renang ke tepian. Itu janji Tuhan. Dia hanya sementara. Itu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Angkat kedua belah tangan saudara dengan percaya, dengan iman. Haleluya. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, katakan aku percaya, aku disembuhkan, aku dipulihkan. Haleluya, aku ditolong oleh Tuhan, aku diangkat lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain. Haleluya, percaya aku diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan aku percaya, bagi yang sakit aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku diberkati. Haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Oh Yesus, Engkau sungguh luar biasa, sungguh baik. Hanya kepada kami percaya dan beriman Tuhan. Haleluya, katakan aku percaya Tuhan Yesus, Engkau penolong kami, Engkau juru selamat kami. Amin. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi
bagi saudara yang datang dengan sakit penyakit. Angkat tangan saudara, tangan kanan saudara. Letakkan tangan kiri saudara pada tubuh yang sakit dengan percaya. Hanya percaya, mujizat masih ada, kuasa Tuhan terjadi. Haleluya. Angkat tangan saudara, letakkan tubuh saudara yang sakit. Sakit apapun, datang dengan percaya. Haleluya. Sakit mesti disembuhkan. Haleluya, haleluya. Saudara punya masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, angkat kedua belah tangan saudara, serahkan semua kepada Tuhan dengan iman. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah tangan Tuhan terulur untuk menolong saudara, bertindak pada pagi dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kita katakan bahwa aku percaya. Kita nyanyi semua dengan mengangkat tangan saudara tertuju kepada Yesus. Katakan, aku percaya. Haleluya. Ku percaya. Penyakitku sembuh, berkat atas melimpah, pertolongan melimpah. Haleluya. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Nyanyi dengan iman. Iman itu mengerjakan keselamatan. Iman mengerjakan kesembuhan dan pertolongan. Iman itu mengerjakan mujizat. Iman itu punya kuasa dan kekuatan yang luar biasa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Haleluya. 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 Semua nyanyi dengan iman. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Saudara datang dengan iman. Hanya musik, song leader, singer yang memujikan ini. Saudara berdoa kepada Tuhan dengan iman. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat hari ini. Tuhan itu penuh kasih dan kemurahan bagi saudara. Haleluya. Berdoa kepada Tuhan dengan percaya. Haleluya. Bagi yang sakit saudara percaya sudah disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan. Haleluya, haleluya. Berdoa dengan iman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus bekerja dan berkarya melalui firman Allah, mengerjakan tugasnya dalam hidup kami. Haleluya. 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 Segera lama-lama. Segera lama-lama. Bapa surgawi, dilihat dari tempat maha tinggi, tangan kanan yang terangkat, tangan kiri yang ditumpangkan pada tubuh yang sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan berkuasa. Sesuai dengan iman anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit sembuh, sembuh, sembuh. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih. Baik sakit jasmani maupun sakit rohani disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Bapak tilik dari tempat tinggi, kedua belah tangan yang terangkat karena beban begitu berat, masalah begitu besar bagaikan gunung. Tetapi sesuai dengan firman Allah, apabila Anda mempunyai iman sebesar biji sesawi, semua masalah hari ini ditolong oleh Tuhan, gunung dipindahkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai opan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Angkatlah kedua tangan saudara dengan percaya. Haleluya. Aku percaya Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus. Atasku melihat kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan aku percaya. Haleluya. Oh, dengan kasih Kristus, Ibu Maria maju ke depan dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Seperti pujian yang telah kami naikkan Bapa, sekalipun kami Tuhan melewati lembah kelam, melewati badai hidup Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, tangan-Mu senantiasa menolong kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, dan kami beriman Tuhan, kalau Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami sangat terberkati ya Bapa. Ajar kami Tuhan, untuk setiap kami boleh punya iman Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Bapa, saat kami punya iman sekecil apapun itu Tuhan, kami mampu Tuhan memindahkan gunung Tuhan. Semua beban masalah, beban hidup, sakit penyakit Tuhan akan, oh Bapa, mampu Tuhan hancurkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa, oh Bapa, makin hari makin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah mengabarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati dalam pelayanannya Tuhan, biar semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi doa permohonan kami peraskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Kita akan berikan persembahan yang kedua bagi yang bertugas untuk menjalankan kantong kolekta. Kita maju ke depan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya.
begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Nah, Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji nama Tuhan, kita telah dilawat melalui kebenaran firman Tuhan. Kita boleh dibangun iman kita untuk menghadapi masa-masa yang seperti ini. Adalah iman yang diperlukan. Amin. Kita terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan. Berupa apapun yang Bapak Ibu berikan, doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu lewat apapun, lewat usaha, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan tergenapi. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kehadiran yaitu keluarga Ibu Francis, ya, baik Bapak Ibu Septiana maupun Bapak Aditya yang ada di Resana Garden 6 Blok 7. Mohon untuk berdiri supaya Bapak Ibu melihat, ya, di situ aja. Nah, ya, di nama Tuhan, ya, biarlah Tuhan tolong dan Tuhan memberkati keluarga ini, coba, karena kita menjadi satu di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya melanjutkan di dalam yaitu warta jemaat, saya mohon laporan-laporan yang sudah siap. Sekolah minggu siap? Monggo. Puji nama Tuhan, saya sebagai pemegang kas sekolah minggu akan melaporkan untuk kas tahun 2022. Untuk kas bulan September sebesar 387, bulan Oktober 559.000, November 479.000, kemudian
eh, untuk jumlah semuanya itu sebesar 4.312.000. 4.312.000. Kemudian untuk pengeluaran tanggal 25 Desember 2022. Kue untuk snack anak-anak sekolah minggu kami sediakan 70 paket sebesar 10.700.000. Kemudian untuk hadiah 350.000. Kemudian untuk tas kertas itu sebesar 60.000. Kemudian untuk bungkus kado 8.000. Jadi pengeluaran sebesar 1.118.000. Jadi saldo untuk bulan Desember 3.194.000. Kemudian untuk pengeluaran bulan Januari kita mengadakan Natal sekolah minggu. Yang pertama untuk snack sebesar Rp4.000 kita sediakan 80 paket 320.000. Untuk kue hadiah plus minum 346.000. Door prize Rp221.500. Kemudian untuk konsumsi pelayan sebesar Rp305. Jadi pengeluaran kita sebesar Rp1.192.500. Untuk konsumsi anak-anak sekolah minggu diambilkan dari dana celengan sebesar Rp1 juta, kita jadikan 115 kotak. Jadi dana celengan 1 juta kita jadikan 115 kotak. Puji nama Tuhan. Kemudian saldo sampai tanggal 8 Januari 2023 sebesar Rp2.701.500. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah membantu untuk Natal sekolah minggu, kemudian untuk pemberian door prize dari keluarga Ibu Penny, kemudian Ibu Herlin, kemudian keluarga NN sebesar 200.000, kemudian dari keluarga Jojo, kemudian Mama Jordan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini saya akan melaporkan untuk kegiatan berbagi kasih atau Baksos tahun 2022 yang kita sudah laksanakan tanggal 1 Januari 2023 kemarin. Isi paket Baksos kali ini kita buat 150 paket ya Bapak Ibu. Isinya 3 kilo beras, 1 kilo gula, 1 liter minyak goreng, 5 bungkus mie instan. Untuk kebutuhan 150 paket, kita butuhkan untuk berasnya 450 kilo, untuk gulanya 150 kilo, untuk minyaknya kemasan 1 liter kita butuhkan 150 kantong atau 150 botol. Untuk mie instan kita butuhkan 19 dus. Persembahan yang kami dapat dari jemaat di sini, saya tidak bacakan satu persatu, tapi Bapak Ibu bisa melihat nama-nama yang memberikan sumbangan di belakang papan, di belakang
kursi jemaat ya. Total uang tunai yang kita dapatkan Rp7.200.000. Untuk persembahan beras saya terima dari Bapak Suradi, bisa kita bagi menjadi 10 paket beras ya. Terus untuk gula kita dapatkan dari keluarga B 30 kilo, dari keluarga Bapak Andi Balong Lombok 10 kilo, dari keluarga Bapak Yusak 30 kilo. Untuk minyak kita dapatkan dari Tita dan Mika 1 dus isi 12 kantong, Bittersweet 2 dus, SPM 1 dus, keluarga Bapak Sugeng 1 dus, keluarga Ibu Enggar 1 dus, Saudari Lydia Intan 1 dus, keluarga Belva 1 dus, keluarga Bapak Sihombing 1 dus. Untuk mie instan kita dapatkan dari keluarga Bapak Panggabean 2 dus, keluarga Bapak Evan 2 dus, keluarga Ibu Devri Karawang 1 dus, terus NN 2 dus, Bumita 3 dus, keluarga Bapak Sihombing 1 dus. Untuk lain-lainnya dari keluarga Ibu Lani 150 buah bak, dan keluarga Ibu Mega 150 paket piring isi setengah dusin. Dari uang tunai yang kita terima kita belanjakan untuk kekurangan beras sebesar 120 paket dengan total 4.510.000. Untuk minyak kita belanjakan 4 dus dengan nominal 648.000. Mie instan kita belanjakan 8 dus dengan nominal 464.000. Untuk gula 1.024.000. Untuk pembelian lainnya karet 9.000. Pada saat kita bagikan bakti sosial kita juga memberikan konsumsi untuk para petugas keamanan dan juga untuk pelayan-pelayan bakti sosial sebanyak 60 nasi kotak dengan nominal 900.000, banner baksos 58.000. Selebihnya kita berikan 22 amplop untuk petugas dan 1 amplop khusus untuk petugas. Sebesar total untuk petugas sebesar Rp600.000. Untuk dana baksos ini kita juga karena kebutuhan kita ya Bapak Ibu di tempat ini sound system yang seringkali mengalami gangguan, kita belanjakan untuk mixer sound system dan kabel akari total 630.000, dan seperti yang Bapak Ibu bisa lihat kita buatkan untuk releng pagar menuju ke atas sebesar 450.000 dan mixer untuk sound system Minimix covernya 570.000. Dari total pengeluaran di bakti sosial kali ini kita mengeluarkan dana sebesar 9.863.000. Untuk saldo bakti sosial tahun lalu masih ada sebesar 3.626.500 ditambah dengan pemasukan 7.200.000. Untuk pembelanjaan 9.863 jadi saldo bakti sosial tahun 2022 sebesar 963.500. Demikian laporan dari saya. Untuk bukti-bukti pengeluaran apabila Bapak Ibu berkenan untuk melihat ada di sini semua. Saldo bakti sosial 963.500. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Untuk laporan berikutnya yaitu nanti minggu depan remaja, wanita dan celengan, pria. Ya, pria nanti ada laporan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, hari-hari ini adalah banyak pengumuman. Coba perhatikan, sabar sebentar ya Bapak Ibu ya. Pengumuman untuk yaitu sepanjang minggu yang kita akan lalui ibadah prokes keluarga Bapak Yusak, persembahan keluarga Bapak Rianto hari Rabu
jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Indah. Hari Kamis ini hari Kamis setengah 7 ada doa di Ibu Heni di Pokece. Jadi untuk ibadah pemuda remaja kita gabung untuk yaitu doa di Ibu Heni, di mana doa ini keluarga ini minta doa agar perjalanan hari Sabtu pernikahan anaknya lancar jaya. Amin. Jadi hari Kamis jangan lupa setengah 7. Ya, kenapa tadi Bu Eni minta jam 7 tapi nanti jam 7 jadi jam 8. Jadi saya ambil setengah 7. Jadi setengah 7 ibadah doa di Bu Heni dan digabung pemuda remaja. Jadi pemuda remaja hari Kamis tidak ada ibadah di sini, langsung ke Ibu Heni. Jelas ya pemuda remaja, puji Tuhan. Jumat, Jumat ini banyak sekali. Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Jam 5:30 doa syukur keluarga Ibu Mita almarhumah Bu Wanti Bonagung, hari Jumat ya. Terus Jumat lagi jam 7 setelah dari sana geladi bersih bagi mempelai Liana dan enggak terus aku melok enggak jemaat ya, cuma ya mempelai tok yang datang dan keluarga mungkin. Jadi jelas ya Bapak Ibu, hari Jumat itu banyak. Jam 4 ibadah Tumapel, 5:30 doa syukur di Bumita, jam 7 gladi bersih. Nah sekarang Sabtu. Hari Sabtu untuk doa jam 10 kita pending. Karena apa? Karena jam itu ada pemberkatan nikah diminta jam 8. Ini kami dikasih ini keluarga besar jemaat GPDU sana. Jadi Bapak Ibu diundang melalui ini. Jadi saya umumkan di sini ya, nanti ya ini Bapak Ibu sudah ya. Jadi nah jadi hari Sabtu doa jam 10 dipending diganti yaitu jam 8, tapi pelayan-pelayan katanya jam 9. Jadi terserah nanti pelayan-pelayan bagaimana. Jadi jam 8 pemberkatan nikah keluarga dari Ibu Heni yaitu anak Liana dan Galih. Petugas belum latihan nanti siap. Dan 6:30 tetap ada doa pelayan Tuhan. Jadi hari Sabtu double ya. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Nah demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Sebentar sore ada doa pengharapan yaitu yang kemarin kekasih kita sudah dipanggil Tuhan, kita berdoa, bergumul, tapi kemarin malam dipanggil oleh Tuhan. Jadi nanti 6:30 jemaat diminta untuk jam 6. Oh jam 6. Jam 6 jemaat diminta untuk dukung dalam doa agar mereka kuat ya, karena kemarin itu ya berteriak nangis ya karena ditinggal keluarganya ya. Jadi kita berikan pengharapan supaya mereka kuat dan mereka tetap tidak goyah. Amin. Puji nama Tuhan. Tuh Senin, Selasa tetap ada doa malam dimulai 6:30. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman sepanjang minggu yang kita akan lalui. Jangan lupa
pengumuman-pengumuman ini Bapak Ibu bisa kerjakan. Kemudian Bapak Ibu yang telah memegang kartu ini mohon ya, mohon. Karena apa Bapak Ibu? Ya seperti kemarin itu ya ada yang ngomong. Nah, tapi ya memang yang lemah menanggung yang kuat. Jadi tolong yang terima ini diperhatikan. Nah, ini untuk siapa Bapak Ibu? Untuk ya, dari saudara kembali ke saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua. Puji nama Tuhan, demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Sugeng berdoa sebelum doa berkat. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan sudah pimpin kami, ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada selesainya, kami boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan, kami boleh mendengarkan teguran firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk berjalan Tuhan, bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kami tidak bergeser dalam iman, pengharapan dan percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya kami semua mendapatkan lawatan, kami semua mendapatkan jawaban Tuhan bagi setiap persoalan, permasalahan yang kami hadapi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semua Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami yang datang juga mendapatkan berkat dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat kegiatan-kegiatan ibadah kami seminggu ke depan ya Tuhan. Tolong
Tuhan selalu berikan kemenangan, kesempatan buat kami, untuk kami selalu bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, dalam kami mencari nafkah, dalam kami bekerja, dalam kami Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan kami. Tuhan, kami percaya berkat-Mu sudah tersedia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa negara Indonesia yang sangat kami cintai ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melanda bangsa ini, karena di dalamnya ada kami umat-Mu yang memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami selalu dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami alaskan doa permohonan kami pada pagi hari ini dalam satu nama yang heran, nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Angkatlah tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita bahwa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa ku bersyukur, Bapa ku bersyukur, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih, amin. Makasih, Tuhan memberkati. Tolong sebentar, saya pertegas lagi, sebentar sore jam 6 ada doa pengharapan di Sumber Sari, di tempatnya Ibu almarhum